One Piece Chapter 1091 diberi judul Sentomaru. Di color spread kita bisa melihat kru topi jerami sedang makan pizza. Sanji dan Jinbe memasaknya, sementara Luffy, Nami, Roronoa-Zoro, dan Usopp sedang makan pizza besar dengan dua flamingo yang anggun. Sementara itu Chopper dan Brook sedang duduk di meja makan lainnya juga. Robin dan Frankie tidak muncul. Masuk ke chapter 1091. Dimulai dengan robot monster laut Vegapunk dan Pacifista yang menyerang Marine dan Angkatan Laut. Robot monster laut menggelamkan beberapa kapal perang Angkatan Laut dan Marine. Dua wakil laksamana atau Vice Admiral bertempur dengan mereka. Dol menendang salah satu pasifista di wajahnya. Wakil laksamana dengan banyak dagu menggunakan lengan mekanis seperti Zafir di film Z untuk meninjau salah satu robot monster laut Vegapunk. Kemudian cerita berpindah ke Kizaru yang bertarung melawan Sentomaru. Admiral Kizaru menendang Sentomaru. Seluruh tubuhnya terbang karena serangan itu. Kizaru berkata, "Kenapa kamu berpihak pada bajak laut Sentomaru?" ucapnya. Sementara itu Sentomaru berkata, "Saya akan bergabung dengan siapapun untuk menyelamatkan Paman Pang," ucapnya. Kemudian flashback atau kilas balik Sentomaru dimulai. Kita bisa melihat pertemuan pertama Admiral Kizaru, Dr. Vegapunk, dan Sentomaru terjadi. Cerita sama yang dijelaskan oleh Oda Sensei di One Piece volume 106 SBS, di mana dalam SBS Oda berkata atau menulis Marine atau Angkatan Laut menerima laporan yang mengatakan bahwa beruang liar menyerang desa manusia di pulau tertentu. Dan Dr. Vegapunk menemani mereka untuk membuat sistem untuk melawan beruang. Saat Marine atau Angkatan Laut sedang menyelidiki gunung berbahaya tersebut, mereka menemukan seseorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang dengan sumo dan memerintah sebagai seorang bos, dan anak laki-laki itu adalah Sentomaru. Dia adalah anak laki-laki yang meninggalkan oleh penduduk desa karena perilaku kekerasannya ketika dia masih muda. Karena penasaran dengan kekuatan anak laki-laki tersebut atau Sentomaru yang tidak mau kembali ke desa dan selalu lapar, Dr. Vegapunk memperkerjakannya sebagai pengawalnya. Kemudian kembali ke dalam flashback. Admiral Kizarulah yang menemani Dr. Vegapunk membantu penduduk desa dan beruang, dan mereka bertemu dengan Sentomaru di sana. Dr. Vegapunk memperkerjakannya Sentomaru sebagai pengawalnya, dan Sentomaru meminta Kizaru untuk mengajarinya cara bertarung untuk menjaga pengawal yang disebut dokter. Kembali ke masa sekarang atau saat ini. Admiral Kizaru menggunakan Yakana no Kamatama untuk menyerang Sentomaru. Sementara itu Sentomaru menggunakan Ashikara Dokai untuk menyerang Admiral Kizaru. Tetapi Kizaru menghentikannya tanpa menggunakan kekuatan buah logia miliknya. Admiral Kizaru berkata, "Apa kau pikir kamu sebaik yang aku kira? Tapi pertahananku tidak akan kalah dari kamu," ucapnya. Setelah itu Sentomaru dikalahkan oleh sinar Admiral Kizaru. Kemudian Admiral Kizaru menggunakan chip perintah untuk memberi perintah kepada Pacifista dan meminta mereka untuk melawan robot monster laut Vegapunk. Kembali Admiral Kizaru berkata,
Aku baru saja memenuhi misiku, Sentomaru-kun, ucapnya. Kuharap kau bisa menyelamatkanmu bersama Vegapunk di Yongbok Record di power plant. Power plant di sana namanya yang menciptakan bahan bakar dari senjata yang menghancurkan kerajaan manusia atau boleh kita sebut Mortar Zone. Kemudian kita bisa melihat wajah Admiral Kizaru dari dekat. Dia terlihat sedikit lebih serius dan terlihat marah dari biasanya. Ya wajar saja dia marah karena situasi yang terjadi, ditambah lagi dia baru saja mengalahkan seseorang yang dekat dengan dirinya, yaitu Sentomaru. Sementara itu, di luar laboratorium PES kita dapat melihat bahwa Vega Force 0 membawa Thousand Sunny ke sisi lain pulau. Pada saat yang bersamaan, Admiral Kizaru terbang melewati penghalang atau pelindung Labo PES. Di dalam Labo PES, Rocklucy menyerang Dr. Vegapunk, tetapi Stussy menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Sanji mengambil pistol gelembung dari Nami dan menjebak Kaku di dalam bola gelembung. Kemudian Roronoa-Zoro menyerang Rocklucy, kedua menembus tembok dan terbang keluar laboratorium. Widih, apakah ini awal mula pertarungan di masa lalu yang pernah dimenangkan Rocklucy, di mana Roronoa-Zoro terjebak di cerobong asap. Saat Archwater Seven, seorang dengan kemampuan buah iblis tipe Swan yang awakening, yang boleh kita katakan sebagai hewan buas yang akan diburu oleh seseorang pemburu bermata satu dengan 3 pedang yang berbahaya. Roronoa-Zoro, sang pemburu, melawan hewan buas. Berlanjut ke cerita, di dalam halaman terakhir kita bisa melihat Admiral Kizaru hendak mengikuti Vega Force 01, tetapi kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, muncul dan menendang Admiral Kizaru. Luffy berkata, "Kizaru, kami 100 kali lebih kuat dari 2 tahun yang lalu." Ucap York. Saat ini mereka sudah berbeda dengan kondisi saat mereka dikalahkan di Pulau Sabaudi. Dan tambah lagi, saat ini Luffy adalah seorang Yonko, dan saat itu kekuatan buah iblisnya telah terbangkitkan dan mendapat gelar Sun Gatsnika, sang warrior of liberation, saat sang pejuang pembawa genderang kebebasan. Ya, baru saja menumbangkan seorang makhluk terkuat di dunia, seorang Yonko, dan saat ini dia berhadapan dengan seorang admiral. Menarik menunggu pertarungan luar biasa yang akan segera terjadi. Kabar terakhir, minggu depan istirahat atau libur. Oh, dan saya mengambil rehat kembali, Leo. Mari bersabar. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga kalian terhibur. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dulu.